Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 AK18B. Saya Irma Suryani dan teman saya Runi Rismayanti akan mempresentasikan tentang teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif. A. Pengertian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif menurut Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Dalam analisis data kualitatif, menurut Brock dan Gall, tahun 1998 menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Susan Steinbeck mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spratly tahun 1980 menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola. Hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa analisis data kualitatif adalah merupakan proses penggambaran seluruh data hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, mereduksi atau memilih data untuk memilih mana yang dipandang baru, penting dan menarik, kategorisasi atau memilih data dalam bentuk, warna, sifat, dan jenis, mengkonstruksi hubungan antar kategori, dan menemukan tema penelitian. Analisis juga dilakukan untuk memahami makna suatu peristiwa, memastikan kebenaran data, mencari sebab-sebab timbulnya suatu peristiwa, memahami proses, dan menentukan hipotesis. B. Analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi.
sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: 1. Data collection atau pengumpulan data. Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau triangulasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Titik pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Aktivitas dalam analisis data. Yang kedua yaitu data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itu yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Aktivitas dalam analisis data yang ketiga yaitu adalah data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles and Huberman tahun 1984 selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matriks, network, atau jejaring kerja, dan chart. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.
Aktivitas dalam analisis data yang keempat yaitu conclusion drawing atau verification. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori. Selanjutnya yang C, analisis data selama di lapangan, model Spratly. Spratly tahun 1980 membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut Spratly adalah 1. Memilih situasi sosial, yaitu place, aktor, dan activity. Yang kedua, melaksanakan observasi partisipan. Yang ketiga, mencatat hasil observasi dan wawancara. Yang keempat, melakukan observasi deskriptif. Yang kelima, melakukan analisis domain. Yang keenam, melakukan observasi terfokus. Yang ketujuh, melaksanakan analisis taksonomi. Yang kedelapan, melakukan observasi terseleksi. Yang kesembilan, melakukan analisis komponensial. Yang kesepuluh, melakukan analisis tema. Yang kesebelas, temuan budaya. Yang kedua-belas yaitu menulis laporan penelitian kualitatif. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Spratly tahun 1980. Yang pertama yaitu analisis domain atau domain analisis. Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori titik diperoleh dengan pertanyaan grand dan miniatur. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Yang kedua yaitu ada analisis taksonomi atau taxonomic analysis. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus. Yang ketiga yaitu analisis komponensial atau komponensial analysis. Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkonstrukkan atau construct question. Yang keempat yaitu analisis tema kultural atau discovering cultural term. Mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan. Dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian.
Untuk materi selanjutnya adalah analisis data kualitatif menurut Creswell. Langkah-langkah untuk analisis data. Langkah pertama adalah mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis. Data mentah yang akan dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber data, jenis data, deskripsi data, dan sifat data. Langkah kedua, baca dan lihat seluruh data. Peneliti harus membaca seluruh data yang terkumpul agar dapat mengetahui data apa saja yang diperoleh. Dengan memahami seluruh data, maka peneliti akan dapat memilih mana data yang penting, data yang baru, data yang unik, dan yang terkait dengan pertanyaan peneliti. Langkah yang ketiga adalah membuat coding seluruh data. Coding adalah proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan. Coding dapat dilakukan secara manual atau dengan komputer. Peneliti dapat menghasilkan kategorisasi atau tema baru. Tema ini merupakan temuan penelitian yang nantinya digunakan untuk membuat judul. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi. Melalui coding, tema-tema yang dihasilkan tersebut selanjutnya, peneliti membuat deskripsi secara singkat dan sistematis sehingga tema-tema yang dikemukakan menjadi lebih jelas. Deskripsi dimulai dari penjelasan bahwa tema itu merupakan suatu temuan baru. Langkah yang kelima, menghubungkan antar tema. Pada langkah ini, peneliti mencari hubungan antar kategori satu dengan kategori yang lain. Langkah yang terakhir yaitu memberi interpretasi dan makna tentang tema. Hasil dari mengkonstruksi hubungan antar tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain dapat memahami. Analisis data kualitatif model Sugiono. Teknik analisis data kualitatif akan tergantung pada jenis dan tujuan penelitiannya. Antara lain adalah menemukan potensi dan masalah, memahami makna dan keunikan objek yang diteliti, memahami proses dan interaksi sosial, memahami perasaan orang lain, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan objek yang diteliti, memahami proses dan interaksi sosial yaitu menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Bila penelitian kualitatif dilakukan di beberapa tempat yang bersifat membandingkan, maka teknik analisis datanya diarahkan untuk menemukan perbedaan atau persamaan dengan analisis komparatif. Lalu, penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis, maka analisisnya diarahkan untuk menemukan hubungan antar kategori. Analisis kualitatif yang dikemukakan berikut digunakan untuk tujuan penelitian kualitatif yang bersifat mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. Ini adalah analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan studi dokumentasi di lapangan. Bertujuan untuk mendapatkan jumlah data yang sangat banyak dan bervariasi. Ada beberapa bentuk data yang akan didapatkan, yaitu seperti data yang dapat diamati, tetapi ada juga data yang tidak teramati. Contohnya, data tentang perasaan sakit hati. Ada juga data yang berbentuk data narasi dan bahasa tubuh,
Contohnya mengangguk, menggeleng, dan mengedipkan mata. Ada juga data yang tampak tetapi mengandung makna. Misalnya, ada orang yang menangis, perlu dicari maknanya. Menangis karena sakit hati atau menangis karena gembira. Ada juga data yang tampak tetapi tidak bermakna, sehingga data tersebut seperti adanya. Yang kedua, data mentah. Semua data mentah yang telah terkumpul selanjutnya ditampung dan dideskripsikan, karena data yang masih berserakan belum mempunyai bentuk dan belum mempunyai arti dan makna. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data mentah ini diletakkan dalam lampiran karena jumlahnya sangat banyak. 3. Reduksi data. Reduksi berarti mengurangi data. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang dianggap penting, merupakan data yang baru yang belum pernah dikenal, dan data yang unik yang berbeda dengan data lain, juga merupakan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Untuk mereduksi data, peneliti juga berbekal dari teori tertentu. 4. Kategorisasi data. Setelah data direduksi, maka selanjutnya data tersebut dipilah, dikelompokkan, atau diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, sehingga memiliki arti dan makna. Penelitian kualitatif pada tahap tertentu bisa berakhir pada tahap penemukan kategorisasi. 5. Mengkonstruksi hubungan kategorisasi. Setelah melakukan analisis untuk menghasilkan kategorisasi data, maka analisis dilanjutkan dengan mengkonstruksi hubungan antar kategori. Untuk bisa melakukan analisis ini, maka perlu kerangka teori tertentu. Dengan demikian, antara satu peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan analisis akan menghasilkan konstruksi yang berbeda-beda tergantung teori yang digunakan. Materi yang terakhir adalah contoh analisis data kualitatif. Ini adalah contoh penelitian kualitatif. Yang pertama, untuk judul penelitiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien Rumah Sakit Dharma Kabupaten Sumber. Yang kedua, untuk rumusan masalahnya, ada faktor-faktor apakah yang dominan mempengaruhi loyalitas pasien dan bagaimana pola hubungan antar faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien di Rumah Sakit Dharma Kabupaten Sumber. 3. Kajian teori. Berdasarkan contoh judul penelitian di atas, maka teori yang perlu dikaji dan diperdalam oleh peneliti adalah teori tentang loyalitas pasien dan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti teori loyalitas pelanggan, kualitas pelayanan sarana penunjang rumah sakit, kondisi fisik rumah sakit, menu dan makanan pasien, pelayanan administrasi rumah sakit, kebutuhan dan kepuasan pelayanan, kenyamanan dan kinerja perawat. Melalui teori-teori tersebut, peneliti dapat lebih memahami hal-hal yang terkait dengan loyalitas pasien dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat mengenali objek yang diteliti, membuat pertanyaan, mengumpulkan dan analisis data yang terkait dengan loyalitas pasien dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas pasien ditemukan berdasarkan data di lapangan. 4. Pengumpulan data. Setelah peneliti memahami permasalahan yang diteliti, yaitu loyalitas pasien dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta memperhatikan rumusan masalah penelitian,
Maka peneliti selanjutnya masuk ke tempat yang diteliti, yaitu Rumah Sakit Dharma Kabupaten Sumber, yang merupakan situasi sosial atau setting penelitian untuk melakukan penelitian tersebut. Pengumpulan data dilakukan yang terkait dengan loyalitas pasien dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum melakukan pengumpulan data yang lebih mendalam, maka peneliti melakukan penjelajahan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi sosial yang diteliti. Yang dalam hal ini Rumah Sakit Dharma Kabupaten Sumber sebagai sumber data kunci adalah pimpinan Rumah Sakit Dharma Kabupaten Sumber, para pegawai, pasien yang sedang berobat, dan dokumentasi tentang kunjungan pasien dan perilaku berobat pasien. 5. Analisis data. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi dilakukan dengan cara penjelajahan ke seluruh objek yang diteliti. Dalam melakukan penjelajahan, semua yang terlihat dipotret, yang terdengar direkam, dan bila ada dokumentasinya harus disimpan. Dalam penjelajahan ini, peneliti tidak usah memilih data dan informasi yang ditemui, tetapi semuanya harus dicatat dengan baik. Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap seluruh pasien, mengamati pelayanan kesehatan, mengamati perilaku perawat dan pasien selama dalam berobat, dan mengamati perilaku pasien di Rumah Sakit Dharma Kabupaten Sumber. Yang kedua, reduksi data. Selama melakukan eksplorasi akan diperoleh data yang sangat banyak. Data yang banyak tersebut oleh peneliti direduksi. Reduksi berarti memperkecil dari jumlah sebelumnya yang lebih banyak. Di sini ada gambaran hasil dari reduksi. Hasil reduksi data berupa huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data hasil eksplorasi. 3. Analisis kategori. Analisis untuk menghasilkan kategorisasi data dilakukan dengan cara memilah, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan data yang telah dideskripsikan ke dalam unit, tema, atau kategorisasi. Untuk dapat memilah dan mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu, diperlukan kerangka teori tertentu. Dalam hal ini bisa jadi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa menghasilkan kategorisasi data yang berbeda karena dalam mengelompokkan menggunakan kerangka teori yang berbeda juga. Berdasarkan contoh penelitian tersebut, data penelitian dapat dikategorisasikan menjadi: yang pertama, loyalitas pasien. Misalnya, pasien akan menyuruh teman, keluarga, dan saudara-saudaranya untuk berobat yang pernah dikunjungi. Yang kedua, hasil wawancara dengan pasien serta perawat maupun petugas kesehatan. Diperoleh data bahwa para pasien merasa puas dengan pelayanan petugas kesehatan yang telah dilakukan. Yang keempat, analisis connecting. Analisis ini digunakan untuk mengkonstruksi hubungan antar kategori yang telah ditemukan. Untuk dapat mengkonstruksi juga diperlukan kerangka teori, logika, dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, data dikemukakan sebagai berikut. Secara logika, data yang telah dikategorisasikan tersebut di atas dapat disusun pola hubungan antar kategori yang mempengaruhi loyalitas perawat. Lalu, hasil penelitian kualitatif telah menemukan konstruk hubungan variabel yang mempengaruhi loyalitas perawat. Temuan ini dilakukan melalui proses eksplorasi, reduksi, kategorisasi, dan koneksi.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.